Gue mau balik, gue denger gaji langsung 30.000. Gue dulu 20.000, nunggu 5 bulan baru naik 30.000. Hah? Mati gak lu denger kayak gitu? Anak sekolahan ya, sambil dagang, tapi dagangannya dibuang sama ibu kantin. Like literally dibuang. Di tanah. Israel tuh kayak ibu kantin. Oleh siapa ibu kantin? Israel kayak ibu kantin. 2,5 jam loh. 2,5 jam diajak muter-muter loh. Mobil lecet loh. Bapak tahu nggak mobil lecet tuh kalau ngasih satu panel 350.000 bapak? Tergantung mobil sih, tapi 350.000 bapak satu panel. Diminta 850.000. Yudiawan juga menerangkan uang palsu tersebut diproduksi untuk pendanaan Pilkada 2024. Para tersangka sempat menawarkan pendanaan kepada paslon Pilkada di Kabupaten Baru dan juga partai politik. Berapa banyak uang yang sudah tersebar, uang palsu yang sudah tersebar ketika serangan Fajar dimulai beberapa bulan lalu. Nah, lu inget gak sih yang di podcast tuh gue sempat ada cerita kalau gue pernah pulang kampung naik travel, satu mobil 12 orang, well 11,5 sih technically speaking. Jadi di belakang 4, di tengah 4, di depan 3, satu ibu-ibu gendong bayi. Nah, dan lu kadang tidak mau percaya itu kan. Ini ada sebuah video. Videonya kurang lebih sama, tapi bedanya yang ini belakang 4, tengah 3, ada barang tuh segede-gede gaban, burung. Ini sangkar burung gak sih bang? Ada sangkar burung. Sama di depan 3. Di depan 3 lu tahu yang paling amazing apa? Di bawah bapak-bapaknya ada rem tangan. Takutnya nih abang supir salah megang, tiba-tiba ya yang berhenti bukan mobil tapi abangnya. Iya. Semangat untuk kawan-kawanku yang mau pulang kampung nanti. Lebaran apa? Natal orang pulang kampung gak sih? Ada kan? Iya kan? Semangat untuk kawan-kawanku yang pulang naik travel. Hati-hati di jalan. Selamat menikmati liburan by the way. Dan untuk menemani liburan kamu, saya hadir dengan KDSBBS ketika dunia sedang baik-baik saja padahal tidak. Sebuah konten yang akan menemani waktu luangmu berisi tentang bocah-bocah kagak danta seperti yang dari TikTok ini. Ini sebenarnya udah lama banget, tapi tiba-tiba dibawa keluar oleh orang-orang di Twitter ngomongin tentang perkara bumen. Mirip gua, nggak pernah ranking, suka bolos, nyontek, tapi jadi pegawai BUMN. Nah, di komen dibales, pantes apa ada bobrok BUMN isinya orang kayak lu. Pelen yang nggak ada pesaingnya aja bisa merugi segitu banyak. Gua nggak tahu ini perdebatan akan panjang. Tapi mohon orang-orang TikTok kurang-kurangin membanggakan kebodohan Anda. Boleh? Boleh dong. Boleh lah ya. Oke. Atau ini, kurang-kurangnya oversharing dan jangan bikin ikut-ikutan perkara kayak gini. We listen, we don't judge. Aku dan suami sama-sama punya pacar. Setelah kami menikah dan kami semuanya saling terbuka. Pacaran hanya untuk menemani kegabutan semata. Seketika aku diasingkan oleh pacar. Chat aku gak dibalas berhari-hari dan aku nangisnya di pelukan suami. Suami nenangin aku atas sikap pacar aku. Gue gak tahu budaya barat sudah mulai masuk ke sini seberapa banyak, tapi open relationship gue kira belum ada yang nyentuh nih, ternyata udah. Gak apa-apa sayang, gak apa-apa, tenang aja. Ada aku di sini. Fungsinya apa? Aneh banget. Enggak. Anyway, ada banyak sekali bahasan gorengan-gorengan yang berlemak dan penuh dengan santan-santan. Kalau lu buka Facebook, Vino, scriptwriter gue, itu kan dia bocahnya buka Facebook dulu ya, gue rasa. Terus dia tahu drama-drama yang terjadi di Facebook. Terus dikasih lihat ini gue. Pertama, pengusaha rental PS yang ngebayar karyawan gak manusiawi. Itu nanti ada bahasannya. Nomor 2, VTuber bermasalah dengan VTuber wadaw. Cosplayer besar blunder parah plus terkuak semua kelakuan buruknya. Akun wibu dipakai cewek yang tahu bla 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 bla. Tapi yang ingin gua yang dari kemarin gue lihat sih ada 2 ya. Yang pertama pengusaha rental PS sama cosplayer yang blunder.
Kita lihat intinya deh, love you. Cosplayer namanya ini lagi banyak di-spill karena problematik. Yang pertama nganggep cosplayer lain saingan, pengen spotlight sendiri, sering nutupin muka atau nama coser lain di IG-nya. Nge-hate Punipun dan cosplayer lain tanpa sebab yang jelas. Bilang mereka niru-niru, potong pendek sama dengan niru dia. Iya, aneh banget dah. Terus diduga tracing artwork, posting foto dari Pinterest ke story seolah-olah foto dia. Ya Allah, malu banget gak sih. Industri dan komunitas kabarnya udah tahu kelakuannya, jadi jarang ada yang collab sama dia. Korbannya gak cuma cosplayer Indo, tapi juga luar. Sejak sekitar 2017, tapi dulu gak di-spill karena takut fansnya banyak. Sekarang terbongkar sekali. Dan sangat wadidu barber. Kayak pertama dia ngegambar, tracing. Tracing tuh jadi kayak ya jiplak lah gampangnya. Well, orang sih technically speaking pada ngomongin yang nomor 4, tapi saya tidak tahu kabar itu benar atau tidak bahkan. Dan saya tidak ingin membeberkan ke kalian, tapi ya yang tahu mah tahu ya. Cuman kasus ini gue anggap angin lalu karena gue merasa tidak banyak orang yang ngikutin perkara cosplayer di channel ini, jadi ya udah kita skip. Terus yang paling jadi atensi gue sih ini. Gorengan Facebook. Ada seorang pemilik rental, yang artinya yang namanya rental harus butuh karyawan dong untuk ngejaga apa segala macem. Hadir dengan postingan kayak gini. Jadi kayak dia tuh baru menerima karyawan baru, tapi juga menyindir karyawannya yang lama, yang katanya tiba-tiba kabur. Karyawan baru 11 dan 12, namanya Saiful dan Fauzi, moga aja betah. Kalau kalian bingung mana karyawan sebelumnya, jangan tanya lagi bro, karyawan sebelumnya mau kabur aslinya. Nasib emak gue nahan mereka biar gak kabur, dan ditambah mereka banyak alasan yang gak masuk akal, alasan yang umum banget gue dengar. Dia ngomen di postingan sendiri. Saran dari gue, misal kalian niat kerja, please lah bro, jangan kabur mendadak, itu perilaku egois pengecut. Perusahaan kalau lihat lu sering begitu bakal di blacklist dari perusahaan manapun. Sangar sekali. Dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Maksudnya kabur tiba-tiba gimana bro? Tapi ada orang-orang yang menjelaskan kalau dia tuh nggak kabur. Karyawan yang sebelumnya itu resign baik-baik, tapi malah difitnah kabur, terus dianjing-anjingin lagi di postingan original dia, postingan yang lain. Setelah gua cari tahu kenapa kayak gitu, ada yang ngasih tahu kalau pemilik rental gede ini gaji karyawan 30.000 per hari dan masih dipotong gaji kalau ada kerusakan atau kehilangan. 30.000 per hari. Fun fact-nya yang lucu adalah kan ada balas-balasan komentar ya. Pokoknya seinget gue ada balas-balasan komentar di postingannya. Terus orang yang balas-balasan itu tadi malam main di live gue, terus kayak sempat ada pengen ngomong gitu, pengen cerita, tapi kayak gue nggak tahu gimana kelanjutannya. Cuman intinya dia juga yang komen di postingan itu. Pokoknya ada penjelasan yang menjelaskan tentang apa potongan-potongan itu. Jadi kayak bayangannya gaji lu 30.000 per hari. Dengan catatan, nih, temen gue ada yang sempat kerja di sono, isi chatnya sadis bang. Sisa minuman yang tumpah tetap dikenain potongan gaji. Telat matiin TV 3 menit, kena potong gaji. Bayaran hariannya, nggak tega nyebutnya. Yang jelas tuh bayarannya cuma cukup buat 1 kali nasi padang dengan catatan kalau nggak ada potongan. Bayangin kalau ada potongan di tiap kerja, mau makan apa? Makanya pada kabur. Minuman tumpah mungkin karena kotor, terus kalau nggak bersihin atau apa gitu-gitu kali. Aneh banget dah. Itu kok cerita blon banget dah. Makanya tapi gue kesel banget anjir, isinya playing victim seakan-akan dia bener sendiri dan nyalain semua karyawannya. Padahal kalau karyawannya bener bisa jadi bukti gambarannya juga kalau manajemennya bagus, tapi yang terjadi taruh sendiri kan. Nah makanya ini karyawan baru nomor 11 dan 12 loh kan. Dan dari omongan-omongan yang gue lihat, yaitu per tahun. Itu udah setahun ganti karyawan segitu banyak. Oh nih. Loh si Pak emang gaji berapa? Kerjanya dari jam berapa sampai jam berapa? 20.000 sehari plus dipotong kalau ada sesuatu. Iya, itu gua dulu pas karyawan, setelah gua tuh yang 9. Oh berarti dia yang 8 ya. Gua mau balik, gua denger gaji langsung 30.000. Gua dulu 20.000, nunggu 5 bulan baru naik 30.000. Hah? Mati gak lu denger kayak gitu? Coba bayangin 30.000 kali 30 hari, katakanlah 30 hari, 900.000.
Iya sih, walaupun makan dapat wifi, sabun-sabun, padahal mah kita jalani suka aja. Cuma ibunya yang tahu betul gimana memperlakukan karyawan. Makanya aku di video bilang yang bikin gak betah tuh dia. Makan dapat. Terus tetap 30.000 anjir itu gue kayak. Duh jajan adik gue sekolah anjir. 30.000 anjir. Lu jangan bandingin ke yang lain lu ya. Ntar lu bandingin ke yang lain kayak 30.000 kali 30 hari 900.000 tetap lebih gede daripada gaji guru honorer. Lu jangan tiba-tiba gitu lu ya. Ya lu marahin pemerintah, jangan gua. Ngomel sono. Tiba-tiba 12% kagak. Nah, problemnya adalah nggak lama setelah itu dia ada posting-posting. Ada posting-posting kalau dia beli PS5. Dapat di BEC Mall seharga 11 juta pas. Uhui, PlayStation 5 ini anniversary PlayStation. Jadi dia kayak special edition gitu. Ya, orang ngelihat ini ya kalimatnya adalah 30.000 sehari. Nah, ya at the end of the day akunnya udah nggak ada. Dia klarifikasi, minta maaf. Saya menyesal banget sama diri saya. Ibu saya udah tahu semua. Kalau postingan drama saya udah kesebar, ibu saya marah banget nyeramain saya. Gue juga gak tahu hasil. Kenapa jadi lu cerita diomelin mak lu? Jangan temperamen, jangan emosi, jangan muka dua. Jadinya gitu kalau kamu bersalah. Karena kamu ditegur sama Allah. Kenapa? Karena Allah sayang sama kamu. Oh, Masya Allah. Di situ hati saya tersentuh kalau ibu saya ceramah, saya menyadari semuanya. Oh, Masya Allah. Yang postingan pertama kemarin yang karyawan kabur tadi emang udah izin ke ibu besar saya. Tapi izinnya juga mendadak hari ini pagi dini hari. Kenapa resign di pagi hari bukan H-2 atau H-7? Kan di awal perjanjiannya emang gitu saya omongin. Ya saya merasa kesel aja buat status posting mereka kabur. Ya nggak kabur dong kalau ngomong. Kayaknya bosnya tuh maknya dah. Kayak dia yang jagain doang gitu apa gimana. Lah yang berhak marah atau enggak ya malu dong. Nggak, maksudnya gini, lu memperlakukan orang seenak jidat lu gitu. Tapi ketika mereka berbalik melakukan hal seenaknya, lu marah. Itu adalah apa yang akan lu dapatkan, by the way. Sabtu atau minggu ini saya bakal mau berobat ke psikolog. Kayaknya benar saya lagi rada gangguan jiwa di umur segini. Hah? Apa ini? Saya buka yang udah saya blokir, silakan komentar lagi. Gitulah, intinya minta maaf ya. Meskipun arahnya nggak tahu kemana, tapi intinya minta maaf. Ada yang komen. Giran Vira baru minta maaf, sebelumnya playing victim lagi. Aslinya sebenarnya gue hiraukan tapi diomelin juga mama gue. Ya udah maafin aja diriku ini. Berarti kalau nggak diomelin emak nggak minta maaf. Ya udahlah. Aneh banget. 30.000 sehari jadi apa bang? Cabut bang. yang baru datang cabut bang. Enggak, tapi gue pengen tahu. Mungkin ada beberapa dari lu yang punya rental PS atau pernah kerja di tempat PS. Boleh kasih tahu gue nggak berapa sih? Maksudnya sehari normalnya berapa? 30 nggak normal dong harusnya. Yang dipermasalahkan sih tidak hanya gajinya tapi juga attitude. Cuman adalah ngomongin tentang attitude. Nah, bro, ini perkara lain lagi, bro. Ini adalah lanjutan dari kemarin Agus dibalik. Siapa sih namanya tadi? Mugas. Sugama. Ya pokoknya bocah 30 sekian tahun itu yang lempar karyawannya. Kan Doski udah diproses, udah sempat ada masuk penjara. Terus ibunya sambil menangis minta untuk kasus ini berakhir damai. Nah, lo. Jadi saya minta tolong. Saya berharap semua ini berjalan dengan damai. Lalu saya memang sudah meminta maaf kepada Ayu supaya masalah ini tidak diperpanjang gitu loh. Tidak ada saling tuntut menuntut. Tidak akan ada habisnya. Seperti itulah. Ada habisnya? Keinginan saya. Habisnya anak ibu dipecat. Enggak, gini. Lu tahu yang aneh dari perkara ini adalah apa? Anak itu 30 sekian tahun loh. Gue lupa 32 atau 35 gitu. Kok masih dilindungi sama orang tuanya? Dan untuk memanjakan anak sampai usia segitu, gue nggak tahu sih. Nggak, dia punya adik sih gitu.
Pokoknya adiknya tuh yang sampai palanya bocor juga, orang yang dia klarifikasi bilang kayak adiknya juga. Lah, ada juganya tuh klarifikasi. Nah, tapi yang jadi problem adalah ini adalah akumulasi dari ini akan kasar nyebutnya, tapi ketidakbecusan dari membiarkan anak untuk mengurusi sesuatu yang kayak gitu. Maksudnya ini tuh banyak karyawan yang udah bilang kayak kelakuannya tuh udah dari dulu kayak gitu, tapi tidak ada intervensi dari pihak orang tua untuk menghentikan anak supaya ngelakuin kayak gitu loh. Korban udah luka parah, gaji nggak dibayar, jual motor gara-gara ditipu pengacara. Mau semuanya damai, ya ampun. Ya orang isinya di internet marah-marah doang. Anakmu bukan anak kecil lagi, Bu, udah gede, dia gede banget anjir malah. Komen apa ini? Astagfirullah. Dan konteks minta, kan karyawannya sempat ada minta untuk gajiannya mana kan, tapi kan gak dikasih. Sedangkan kalau misalnya kita bicara owner, ya ibunya juga owner itu kemana gitu loh. Itu yang dari kemarin dipertanyakan. Nah masalahnya giran tahu endingnya kayak gini baru minta damai apa segala macem. Ini kejadian Oktober loh bro, video itu Oktober loh bro, kemana aja. Dan di kejadian bapaknya tuh ada ketika kejadian, kagak ngobrol sama bapaknya apa gimana? Maksudnya kayak ada bapaknya yang justru nyuruh karyawannya untuk lapor polisi. Maksudnya kayak, lah gimana sih? Literally nasi sudah menjadi bubur bro ini bro. Nah begini, mau diapain lagi? Udah konsep satu-satunya udah tenang di penjara udah. Aneh bener. Dan ngomongin tentang perkara penjara, menurut lu perkara ini nggak deh, kayaknya perkara ini nggak patut di penjaraan dah. Nggak, tapi gini, kasus ini jadi ramai sekali karena perkaranya sudah sangat menyebalkan. Kita lagi bicara tentang anak sekolahan yang mau jual dagangannya, diomelin sama ibu kantin, disuruh jangan jualan di sini. Jadi gini. Videonya bermula ketika ada cerita tentang anak sekolahan ya, sambil dagang, tapi dagangannya dibuang sama ibu kantin. Like literally dibuang di tanah. Makanan yang sudah dibuat dari tadi malam semalam dihancurin semua. Hancurin semua yang curi semua makanan. Oleh siapa? Ibu kantin. Israel tuh kayak ibu kantin. Oleh siapa? Ibu kantin. Israel kayak ibu kantin. Nah, emang ibu kantin emang Israel banget ini. Dan bener-bener sebanyak itu. Keramaiannya sendiri mulai dari sekitaran tanggal 19 kemarin. Kejadiannya sendiri terjadi di MTS Kalibuntu, Losari, Brebes. MTS tuh buat yang gak tahu dia setara SMP ya. Videonya rame kesebar. Kalimatnya bahkan bukan sekali dua kali, tapi sering. Setiap anak yang jajan di luar pasti dimarahi. Ini caption ini sungguh membuat kita murka. Setiap anak yang jajan di luar pasti dimarahin. Bahkan kena denda, dimintain uang sama ibu kantin tersebut apabila ketahuan bawa jajan dari luar atau ke pedagang lain. Dalam video ini penjaga sekolah sempat melerai dan menjelaskan pada ibu kantin, tapi yang terjadi malah cekcok. Dan penjaga sekolah pun tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Videonya suaranya nggak gitu jelas, tapi intinya ada keributan yaitu antara ibu kantin sama penjaga sekolah. Penjaga sekolahnya tentu membela anak sekolahan ya. Dan apa yang dilakukan ibu kantin? Gue juga nggak tahu bro. Kenapa segitunya banget? Maksudnya pada akhirnya dia kejar uang kan? Ibunya ini udah 70 tahun. Banyak-banyaklah berdoa, berbuat baik supaya dapat pahala, biar bisa masuk surga gitu loh. Jangan berlomba-lomba dalam kejahatan. Kok diomelin bro? Kok diomelin? Narasi awalnya tuh sebenarnya gini, narasinya juga sebenarnya masih ada simpang siur ya. Tapi kayak narasi di sini adalah disebutkan dalam video tersebut siswa MTS itu terpaksa berjualan di sekolah karena ingin membantu orang tua. Setelah dicari tahu, perkaranya jadi lebih panjang. Ternyata sempat ada video kalau anak dari ibu kantin tersebut bahkan sampai menyambangi ruang guru untuk komplain
terhadap guru tersebut. Anak yang punya kantin, anak ibu yang punya kantin. Dia benar-benar masuk ke ruang guru, marah-marah. Oh, intimidatif banget ya kalau dipikir-pikir. Jalannya begitu, bro. Dia jalan pelan-pelan, tangan ditaruh meja. Serem banget ini. Oh, kayaknya dia ngomong kayak belajar ya belajar, jangan dagang gitu-gitu ya. Gua nggak gitu denger. Nggak gitu kedengeran, bro, sumpah. Tapi intinya ada ketidakterimaan di sana. Dia marah-marah ke salah satu guru karena apa yang dilakukan ini viral di internet. Ya jangan berlaku demikian dong, apa sih, aneh banget. Nah kemudian ada penjelasan yang sepertinya menjelaskan kenapa ini bisa terjadi. Penjelasannya adalah, pantas ibu kantin gak takut usai buang dagangan siswa. Kepsek pun ciut, ternyata adik pemilik yayasan. Nah, nepotisme di mana-mana. Pantas berani soalnya kekuatan orang dalam. Kalau kayak gini ceritanya mah ini ngebikin takut siapapun yang sekolah di sana dong. Iya dong. Kepala sekolah atau Kepsek mengatakan Sumina juga kerap memaksa para siswa untuk membeli dagangannya. Kenapa sih? Kenapa sih? Rupanya wanita berusia 70 tahun itu adalah adik pemilik yayasan. Mbak Suni mengetahui ini dari laporan siswa kepadanya. Sebetulnya yang udah biasa di lingkungan madrasah kami bahwa ibu kantin ada sedikit paksaan untuk membeli jajanan di kantin. Apa sih? Mbak Suni menyebut peristiwa pelabrakan tersebut bukan baru pertama terjadi. Ternyata ibu kantin sering mengomeli siswi yang berdagang. Penyebabnya karena tidak terima dagangannya sepi pembeli. Nih, ini ada penjelasan nih. Mbak Suni juga menjelaskan kegiatan siswa dan siswi di MTS Nurul Huda berupa berjualan di sekolah adalah proyek pengajaran bernama Penguatan Profil Pelajaran Pancasila Rahmatan Lil Alamin. Hasil dari jualan siswi tersebut akan dikumpulkan untuk modal wirausaha siswi yang lebih besar. Jadi kalimatnya sebelumnya katanya berjualan untuk membantu orang tua tuh kita masih simpang siur. Tapi bisa jadi sih. Misalkan pada akhirnya jualan itu juga duitnya bisa buat dia terus buat ngebantu orang tua, pada akhirnya gitu. Biasanya tugas-tugas kayak gini kan mereka modal sendiri loh. Ya, iya, makanya dengan modal sendiri, dengan apa yang mereka keluarkan itu jadinya ya ini lagi belajar berjualan yang emang tugas dari sekolah, tapi tiba-tiba langsung ketemu sama kartel, ketemu monopoli. Ini tiba-tiba di sekolah nanti belajar ketemu 9 naga gelo, kuat banget ini, gimana dong? Adanya pemilik yayasan, kasihan banget murid-murid ini. Baru belajar, berjualan supaya sukses, supaya bisa menata masa depan. Ketemu sama emak-emak superpower. Buset. Kasus ibu kantin hancurkan dagangan siswi ternyata memang viral hingga melibatkan banyak pihak dari kepala desa hingga pihak sekolah turun tangan. Rupanya perangai ibu kantin sudah sejak dulu suka marah-marah. Minum obat darah tinggi, Bu. Minum obat darah tinggi. Kurangin garam. Diet mayo gitu ya. Hal tersebut dibongkar sendiri oleh kepala sekolah setempat. Oh nih, anak ibu kantin itu pun meminta kepada guru untuk melarang muridnya berjualan. Gak usah seperti itu. Ada laporan lagi. Anak-anak jangan dagang. Ya dimarahi, Pak. Gimana, Pak? Oh yang video tadi ini. Lah kenapa? Enggak, maksudnya ini aneh banget sih. Dia siapa sih maksudnya? Untuk apa tiba-tiba diburu dalam perkara sekolah yang buat tugas, buat masa depan murid? Sebenarnya sih udah keluar video ini ya. Udah keluar video-video di mana ada salaman. Gua nggak tahu salamannya gimana juga buat apa, tapi kayaknya ada perdamaian atau gimana. Nah, yang menjadikan tuh ada ini. Khalifa, guru MTS Brebes, ingat makian ibu kantin galak dilabrak bawa sajam ditemani 2 pria. BTW itu ibu kantin galak gimana sekarang, masih bebas nggak? Langsung si kantin itu langsung datang sebelum ngomel-ngomel di nuting
sambil membantu. Khalifah guru MTS di daerah Kalibuntu, Brebes, Jawa Tengah ini tak kuasa menahan tangis saat menceritakan peristiwa yang dialaminya pada hari Selasa lalu. Saat itu pemilik kantin sekolah merampas dan membuang makanan ringan hasil karya anak didiknya. Yang curi semua makanannya. Oh, Bukan hanya ini yang ngevideoin berarti ibu gurunya. barang dagangan yang dirusak, pelaku juga mengancam korban dengan membawa senjata tajam. Astaga. Saya mesti sekitar di pojokan itu Pak, sekitar 10 meteran. Itu yang laki-laki bawa senjata tajam Pak. Dia bawa itu apa besi Pak, bawa besi yang tajam. Bawa besi yang tajam sama bawa sabut. Gelo. Bocah powernya sekuat apa sih? Masa sampai kayak gitu banget dah? Kau cari pajak begini, tiba-tiba ada pengancaman datang dari mana nih? Maksudnya emang orang kalau punya kekuasaan begitu ya? Apa gimana? Lah yang dipikirin duitnya doang. Wah. Ini kalau sampai segininya sih jadi nggak masuk akal ya perkaranya. Tapi intinya setelah semua itu, kayaknya setelah video ini juga ada mediasi antara guru, siswa, dan ibu kantin. Isi dari mediasi tersebut adalah pengelola kantin mengakui adanya kejadian tersebut dan tidak akan mengulangi hal itu lagi. Kalau nggak salah mungkin yang bagian ibu kantinnya Salaman ini kayaknya sekitar sini. Terus pada akhirnya kedua belah pihak saling memaafkan. Apa kedua belah pihak? Satu pihak lah. Orang yang salah satu pihak. Kenapa seolah-olah dua-duanya saling minta maaf? Ngapain? Salah apa muridnya? Mau menang-menang sendiri aja. Gue lihat kayak perkara apa ini? Oh ini pertama nama sekolahnya jelek. Kedua setelah perkara ini rame, pasti bocah-bocah nggak ada yang mau jajan karena takut dibanting. Bu, kalau udah cukup umur tuh isinya harusnya banyak-banyakin doa, beribadah, berbuat baik supaya bisa masuk surga, bukan malah cari masalah. Aduh. Well, ngomongin perkara bikin marah-marah, gue nggak tahu ini penting buat lu atau enggak, tapi ini cukup menyebalkan, apalagi orang yang liburannya cuma ke puncak. Jadi buat lu yang sering ke puncak, lu harusnya tahu kalau di puncak itu ada beberapa aturan tertentu kayak ganjil genap, buka tutup, itu segala macam yang intinya ngebikin jalanannya macet, rame dan lain sebagainya. Nah, beberapa waktu lalu ada ada pengguna TikTok di dalam mobil bareng teman-temannya, cewek, menggunakan jasa jalur alternatif ini. Awalnya si abangnya bilang bayarnya seikhlasnya. Tapi waktu udah nyampe, abangnya minta 850.000. Nggak boleh dong kayak gitu. Karena pembicaraan kita di awal adalah seikhlasnya. Iya, sampai jalan raya doang ya. Bapak nggak ada bilang sampai jalan raya. Iya. Bapak cuma ngomongnya tadi ini ikut alternatif. Saya tanya, Bapak mau dibayar berapa? Bapak bilang seikhlasnya. Makanya saya cuma ada 150.000 karena dari tadi saya juga isi bensin. Sebelum itu juga saya muter-muter. Mobil saya lecet, mobil saya belum masuk lagi juga Pak. Nah, kalau pas sudah sampainya Bapak bilang 850.000, itu udah nggak sesuai sih Pak dengan saya, apalagi teman-teman saya juga. Kita juga masih anak kuliahan, masih butuh duit dari orang tua. Saya juga nggak mau lah, ibaratnya Bapak juga capek lah keliling-keliling. Nah, saya bisanya kasih segitu. Sekarang tergantung dari Bapaknya. Oh begitu maksudnya. Karena mas saya bawa orang juga ke sini udah 2,5 tuh, ojek orang bawa orang. iya, tapi 850 udah parah Pak, itu udah kayak saya ke Ini Bandung. doang aja ke Cilemer aja ke jalan raya aja. Bapak nggak ada bilang gitu Pak, soalnya dari awal nggak ada tarifnya gitu. Alternatif. Seikhlasnya. Menurut lu seikhlasnya berapa? Tulis di komen ayo. Seikhlasnya menurut lu berapa? 2,5 jam loh. 2,5 jam diajak muter-muter loh. Mobil lecet loh. Bapak tahu nggak mobil lecet itu bakal ngasih satu panel 350.000 Bapak? Tergantung mobil sih. Tapi 350.000 Bapak satu panel. Diminta 850.000. Kalau seikhlasnya 2.000 kan sih? 2.000 nih kan seikhlasnya gimana? Aish. Videonya sendiri datang dari TikTok, bener-bener kelihatan seperti pemerasan, diperes banget ini bro.
Gua nggak tahu apakah alasannya karena pengendara mobil dan teman-temannya cewek atau gimana, tapi seenaknya banget kata gua 850.000. Dan yang jadi menyebalkan lagi adalah dia tuh kayak mencela-mencela gitu loh. Ya, atau saya langsung aja ke Pak Burhannya. Pak Burhan enggak, Bapak nggak ada bilang tadi. Bapak nggak ada bilang 850 dari awal. Kita juga nggak ada urusan sama Pak Burhan. Kita kan berkaitan sama Bapak. Katanya dia punya bos. Gue baru tahu perkara kayak ginian ada bosnya. Lah keren juga gue lihat-lihat. Jadi kayak seperti ada bos yang mengetuai apa segala macam, namanya Pak Burhan. Apakah Pak Burhan ini yang yang bilang kayak 850.000 aja? Gue nggak tahu. Cuman pada akhirnya ini adalah pemerasan. Yang padahal ini tuh yang nggak nyampe-nyampe banget gitu, maksudnya. Pada akhirnya keluarnya tuh keluar jalan yang bahkan masih jauh dari puncak gitu loh. Masih di Gadok apa kalau nggak salah ini. Atau gue ugal-ugalan banget 850.000. Nah akhirnya ya ditangkap sama pihak kepolisian. Karena apa? Karena jatuhnya pemerasan. Gimana sih? Penangkapannya sendiri berlangsung di SPBU Tugu, wilayah Cisarua. Kejadian ini rame, terus akhirnya Doski ditangkap terus akhirnya dia ada klarifikasi. Dan di klarifikasi ini tidak ada penjelasan tentang bosnya. Orang mempertanyakan, bos joki Pak Burhannya juga diamankan Pak. Nah karena kan jokinya ada bosnya. Gimana? Kita dulu pernah lewat jalur alternatif gitu gak sih? Pernah ya, tapi nggak yang bayar, yang auto sama Farhan itu loh. Oh bayar tapi yang di pinggir-pinggir yang kayak cuman 1.000 2.000 gitu-gitu ya. Ada joki alternatif minta bayar seikhlasnya, ternyata waktu nyampe jalan ya, bukan nyampe tempat ya, 850.000. Idi 850.000. Mobil lecet, muter-muter 2,5 jam katanya. Idi. Dan yang pasti tuh keluarnya kan masih di jalur sekitaran situ juga dong. Dan ketemu macet-macet lagi gitu. Yang menyebalkan tuh dia ada bosnya gitu. Dan yang lucu adalah gini. Iya, ada bosnya gitu. Jadi dia kayak cuman karyawan atau apa gitu. Ditangkap, jokinya sempat diperiksa. Terus dari pengakuannya nggak jadi ngebayar 850 karena gila aja tentu aja. Cuman dikasih kayak 2,5, terus kayak ada 100 lagi, cuman 100 belum dikasih. Oh, enggak. Jadi dia jadinya 250 dari yang awalnya 850. Tapi mbak-mbaknya cuma ngasih 150.000 dulu. Ada bukti fotonya, yang 100 belum ada buktinya. Jadi kayak mungkin 100-nya nyusul. Tetap aja anjir, ini mah kayak ditodong anjir. Tapi yang ngevideoin udah maafin, perkara rame, dia ditangkap apa segala macam. Tapi udah dilepasin lah. Peringatan mungkin. Cuman yang kocak ini. Nih, menurut pihak kepolisian kan ngeluarin kayak semacam press conference gitu kan. Sebelumnya Kapolsek mengatakan kasus ini berawal saat pelaku menawarkan jasa pengawalan. Keduanya pun sepakat, namun pelaku awalnya tak mematok tarif dan mengaku siap dibayar seikhlasnya. CN alias Bokep menawarkan jasa. Semalam gue waktu live gue ketawa kenceng banget, maksudnya kayak goblok banget. Ini teman-teman lu yang kasih nama lu siapa sih? Maksudnya kan there must be a reason kenapa ada alias atau nama panggilan tersebut. Coba cek HP-nya apa. Namanya adalah Cecep alias Bokep. Lu tau rumahnya Cecep gak? Cecep Sunandar? Bukan. Cecep Heri? Bukan. Cecep Bokep? Hah, Cecep Bokep? Oh itu, lagi jadi joki Cecep Bokep. Anjing. Lucu banget. Bang Cecep jangan temenin temen-temen lu dah bang. Percaya gue bang, temen-temen lu gak beres semua bang. Lu cek nomor kontak lu di HP temen-temen. Cecep Bokep. Masih lucu banget. Jadi dipikir-pikir lagi, kalaupun lu mau kayak jalur alternatif, dipastiin dulu harganya berapa. Dan ya berhati-hatilah gitu. Ya, atau pakai Google Maps. Cuman ya lu harus siap dengan
Jalur yang gue pernah nyobain soalnya jalurnya bener-bener yang wow. Matiin AC buka kaca saking takutnya. Dan sepertinya perkaranya akan kita tutup di sini karena perkaranya besar sekali, like sebesar itu sampai bisa jadi ada kemungkinan inflasi. Semuanya terjadi karena ada sindikat pengedar uang palsu yang akhirnya tertangkap. Dan surprisingly tertangkapnya di sebuah kampus yang ada di Makassar. Keramaian sendiri datang dari tanggal 17 sampai 22 Desember baru-baru ini. Kejadian sendiri terjadi di kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Goa, Sulawesi Selatan. Di mana ada 17 sejauh ini, ada 17 pelaku yang diamankan. Dan beroperasinya ketahuan setelah 14 tahun. Jadi sebenarnya gini, sebenarnya semuanya itu bermula dari gue nggak tahu, mungkin aduan masyarakat dulu, terus sampai akhirnya ada penangkapan terhadap salah satu pengedar yang berusaha mengedarkan uang palsu tersebut. Ditelusurin sama polisi, ini pengedarannya mulai dari mana apa segala macam. Ketika ketahuan, ya ketangkepnya di kampus. Di sana ada mesin cetak uang. Ada uang palsunya juga 446 juta. Di kampus, di perpustakaan kampus. Maksudnya, ini masuk akal nggak nih bro di kepala lu bro? Perpustakaan. Oh iya, ini kampus negeri. Universitas Negeri. Oh iya juga. Alauddin Makassar. Iya juga. Kok kagak ketahuan? Karena sebagai bayangan gini, dari kabar yang gua dapet, mesinnya itu, mesin yang digunakan untuk mencetak uang palsu tersebut, mesinnya itu didapatkan dari Surabaya kalau gua nggak salah. Tapi orang dari Surabaya ini dapatnya dari China sana. Terus dibawa ke kampus itu dengan kondisi si mesin ini tuh berat banget. Ada salah satu pihak kepolisian yang ngasih tahu kalau men, ini mesin berat banget loh, seberat itu sampai butuh banyak sekali orang untuk mengangkat si mesin ini. Polisi aja bahkan butuh forklift untuk mengangkat si mesin ini. Masa iya masukin ke kampus kagak ada ketahuan acan bang? Rektor UIN Makassar sendiri ngomong kalau pelakunya adalah oknum dan akan diberikan sanksi tegas. Nih, timeline pembuatan dan peredaran uang palsu dimulai dari Juni 2010, udah lama ini. Kemudian lanjut 2011 sampai 2012. Para pelaku sibuk mempersiapkan perencanaannya dengan matang hingga kembali memulai pada 2022. Oktober udah mulai beli alat dan pemesanan kertas, kemudian 2024 bulan Mei mulai produksi. Dapat mesin percetakan uang palsu dari China. Kertas dan tinta yang menjadi bahan baku uang palsu diimpor dari China sana juga. Mesinnya itu 600 juta, beneran modal lah. Modal banget malah. Catch me up. Nih, ada kalimat di bawah nih. Kan ada Irjen Pol Yudiawan Wibisono yang ngomong kalau misalkan ketika ditemukan ada 4.554 lembar pecahan 100.000 bla 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 bla. Yudiawan juga menerangkan uang palsu tersebut diproduksi untuk pendanaan Pilkada 2024. Para tersangka sempat menawarkan pendanaan kepada paslon pilkada di Kabupaten Baru dan juga partai politik. Berapa banyak uang yang sudah tersebar, uang palsu yang sudah tersebar ketika serangan Fajar dimulai beberapa bulan lalu. Nah, udah mereka serangan Fajar, dapatnya duit palsu. Nah, makin muter-muter aja tuh duit palsu, makanya berhati-hatilah bro. Ini serem banget. Yang jadi concern utama adalah gini. Oke lah kita berhati-hati, bisa berhati-hati, tapi ini duit tuh beneran semenyeramkan itu. Secara kasat mata nggak akan kelihatan kalau ini duit palsu. Baru akan kelihatan setelah lu pakein kayak semacam UV light gitu. Kan untuk ngecek uang palsu atau enggak pakai UV light kan? Karena uang beneran itu pasti ada kayak semacam, nah ini ada warna-warnaan gini. Masalahnya uang palsunya juga ada. Meskipun jelek ya,
Meskipun tidak seperti uang beneran kan kayak ada warnanya, kayak ada ijo-ijo muda cyan gitu kan. Kalau ini tuh biru gitu. Tapi ada. Maksudnya udah sampai di titik seserem itu. Ada BI-nya juga. Meskipun yang di, kan ini ada nih, yang 50.000 kan juga ada UV kan. Nah, kalau ini bagus. Kalau yang ini jelek. Tapi kan ada. Maksudnya seserem itu. Cuman ini buat kawan-kawan biar berhati-hati ya. Biar pada nggak yang ngikut tren-tren sosmed atau apa segala macem. Kan jadi banyak nih video-video yang ngasih lihat tentang uang itu kayak apa, terus mereka akan mencari, terus berusaha dibelah gitu kan. Itu tidak boleh untuk dilakukan, dan justru akan membuat value dari uang tersebut itu hilang. Karena apa? Karena uang asli pun juga bisa dikelupas, bisa dibelah dua gitu. Nih kan kalau lu lihat videonya, nih ada kalimat dari ibu-ibunya yang berusaha katanya membandingkan antara uang asli dan uang palsu, seolah-olah dia beneran tahu kalau uang itu palsu. Well, kita nggak tahu juga pada akhirnya, tapi dia tuh langsung ngebelah gitu. Jadi hati-hati, sulit sekali memang membedakan ini yang mana asli, yang mana palsu. Dia tetap ada di sini gambar pahlawannya, biar lagi di Terawang. Jadi hati-hati untuk lebih mengetahuinya lagi, perhatikan baik-baik uang tak. Kalau uang asli dikasih begini tidak akan terbagi kini kertasnya. Nah, tidak akan terbagi. Tetap satu. Nah, nih. Kalau uang palsu lihat ini kertas, bukan uang asli. Nih. Nah, kita nggak bisa semerta-merta kayak gitu. Semalam kan gue waktu live mempertanyakan uang palsu sama uang asli itu dua-duanya bisa dibelah atau enggak. Ternyata BI bilang dua-duanya bisa. Nih, uang palsu maupun uang rupiah kertas asli dalam kondisi apapun, baik masih layak edar ataupun sudah lusuh, keduanya sama-sama dapat dibelah seperti dalam gambar yang beredar di media sosial. Keaslian uang dapat diidentifikasi dengan cara 3D, yakni dilihat, diraba, dan diterawang. Selain itu, pengecekan juga dapat dilakukan menggunakan alat bantu berupa lampu ultraviolet. Makanya, yang 50.000 tadi di awal, yang ini kita bisa yakin kalau ini palsu karena secara gambar UV-nya itu beda. Tapi kalau dibelah-belah itu, semuanya bisa dibelah. Makanya kesimpulannya adalah unggahan soal membedakan uang asli atau palsu dengan cara dikelupas tidak benar atau hoax. BI memastikan bahwa metode tersebut tidak benar. Uang palsu maupun uang asli sama-sama bisa dikelupas atau dibelah. Masalahnya udah banyak orang bikin konten semua duit dibelah. Tarik dari ATM. Apakah ini juga palsu? Bener-bener semua dibelah. Kalau kayak gini, masalahnya adalah udah mah dia kehilangan uangnya, karena uangnya jadi nggak bisa dipakai. Dia ngelapor ke bank pun dia bisa jadi dituntut karena pengerusakan uang. Ya, jadi panjang tuh perkara tuh. Makanya berhati-hatilah kawan-kawanku yang ku cintai dan ku banggakan. Ya, banyak loh. Ini ada ibu-ibu juga. Nih. Kata-kata dulu kan dah. Si sempet tuh kata-kata. Dan banyak yang jadi problem ini salah satu korban di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Dari transaksi dagangannya yang 40 jutaan, sudah 1 jutaan uang palsu dia dapatkan. Pertanyaannya, beneran palsu atau tidak? Kalau tidak palsu, ibu ini rugi 1 juta gitu loh maksudnya. Oleh karena itulah kalau mau ngelakuin pengecekan, ya itu tadi pakai alat-alat sinar UV. Kalau lu cari di marketplace juga ada tuh alat pendeteksi uang palsu, ada banyak sekali. Ada yang sinar UV, ada yang money detector yang kayak nyala-nyala gitu, yang kayak kalau duitnya lu deketin ke mesin, kalau misalkan nyala berarti palsu. Atau kalau asli ada suara, enggak, pokoknya gitu deh. Detektornya banyak gitu, jadi itu yang lu manfaatkan. Terus juga tadi gue sempat dapet ada video gitu dari Ara yang ngasih tahu tentang kemudahan untuk membedakan warna. Nih, satu aja beda, itu sudah palsu. Ya, yang paling tidak bisa dipalsukan, ya, itu adalah multicolor latent image. Jadi kalau Mbak punya uang 100 ya, bagian depan Mbak ngelihatnya harus miring. Kalau miring itu ada angka 100, itu warnanya
merah, kuning, hijau. Ya, kemudian ada juga latent image dan sebagainya dan sebagainya. Itu paling susah dipalsukan. Ada 100.000. Ya gitu lah pokoknya gitu-gitu, maksudnya intinya jangan dikelupas tengahnya. Bahaya ya. Ya gitu ya. Kan jadi kagak bisa dipakai duit lu, ntar sayang Gigi. Dan tolong juga stop setelah lu ngelopek-lopekin itu lu kasih ke orang, karena ada abang ojol yang cerita di sini dan sedih. Tolonglah kalau buat konten itu janganlah tentang uang palsu. Tolonglah, tolong kali. Soalnya kami ini driver Gojek jadi korban jadinya. Jadi pembayaran uang-uang kami yang kami terima itu uangnya dibelah semua. Orang jadi bahan uji coba uang itu dibelah. Kasihanlah sama kami dibelah. Nah, itu kami belanjakan uangnya. Dibilang warung, ini uangnya uang palsu karena udah dibelah. Lah tolonglah, jangan dibikin stigma uang dibelah itu uang palsu. Dan ini problemnya, maksudnya ini gara-gara duit palsu semua orang jadi bingung. Sebetulnya nih emang tangkap-tangkapin Pak, palanya pada disepret-sepretin pakai karet dah. Di tak gitu, Mak. Jadi pada berantem. Yang jadi problem adalah gini. Kalau lu buka Instagram, kalau lu buka sosial media apapun, pasti akan banyak orang-orang yang jualan uang palsu. Ini terlepas dari mereka benar atau tidak ya. Maksudnya ini takutnya mereka emang scam gitu. Uang palsu tidak hanya diedarkan, tapi juga dijual ke orang. Kayak katakanlah gini, lu beli uang palsu 50 juta, lu bayar 25 juta. Oke? Dan 50 juta yang lu dapat palsu itu bisa jadi tersebar kemana-mana. Dan itu jadi problem lain. Karena apa? Karena artinya nggak cuma satu daerah. Ini di Makassar, di Goa, di mana-mana. Jadi harus berhati-hati. Maksudnya Indonesia kan jadi harus berhati-hati juga, mengingat ada banyak kalimat yang tersebar kalau uang palsunya itu sudah ada di angka yang nggak masuk akal. Barang bukti nilainya triliun. Kemarin sih gue sempet ada dengar duit yang tersebar sampai 1.000 triliun ya. Oh, targetnya 1.000 triliun. Gimana? Gimana? Gue kan mempertanyakan ya kemarin di live, uang palsu itu bisa bikin inflasi gak sih? Uang palsu made in UIN, beredar luas di Makassar. Let's go, made in UIN. Dan yang jadi problem dari perkara ini, lu tahu? Seorang staf Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar berinisial M yang diduga terlibat dalam sindikat uang palsu dilaporkan meninggal. Nah, lo M meninggal sebelum sempat diperiksa. Nah, lo meninggalnya nggak tahu ya. Kalimatnya sih M meninggal mendadak diduga akibat syok setelah namanya disebut-sebut terlibat dalam peredaran uang palsu yang melibatkan sejumlah oknum di kampus tersebut. Nah, lu. Oleh karena itulah kawan-kawanku, khususnya di Makassar, berhati-hatilah menerima uang, tapi jangan dibelah. Khususnya yang kerja di bagian kayak billing, tau gak sih? Yang lu transfer duit, yang lu ngasih cash atau apa, itu hati-hati. Yang top up minimarket apa segala macem, karena kan rada mustahil ya, maksudnya ngasih kembalian 100.000 tuh, ya nggak sih? Ya kembalian 100.000 tuh atas dasar apa gitu, maksudnya kan ya gimana ya, 50.000 masih oke lah, tapi kayak 100.000 kembalian mana? Jadi kayak yang hati-hati, yang dagang, yang ada urusannya sama 100 ribuan lah. Jangan dibelah, ngerusak duit di penjara bro, hati-hati. Gua rasa itu aja untuk video gua kali ini. Aneh memang, tapi ya berhati-hati lebih baik. Berhati-hatilah dalam pergi ke Bogor, biar nggak ketemu alternatif kagak danta. Hati-hati transaksi, hati-hati buka kantin deh, diomelin sama ibu kantin lain. Itu aja untuk video gua kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Kita akan ketemu lagi dengan kesempatan. Jangan lupa di like dulu, di subscribe, dan
Tulisin opini pendapat dulu di kolom komentar di bawah. Kita akan ketemu lagi nanti. Love you all so much. Nama gue Andri, sekian dan terima kasih. Supaya selamat malam, bye bye. Oh, ini pertanyaan bagus nih. Emangnya tagihan listriknya nggak gede itu? Biasanya mesin-mesin cetakan seperti itu besar pakai listriknya. Ya juga ya. Maksudnya kan ini di kampus. Yang artinya ada pembukuan tentang listrik dan apa segala macam dong. Ya justru langsung kedeteksi dong. Maksudnya kayak, kok listrik bulan ini mahal banget ya? Di tempat lu ada apaan sih? Kan ini di perpus kan? Tanya aja ketua perpus. Enggak, jadi 14 tahunnya tuh kayak dia awalnya mulai dari tahun 2010. Terus dia testing cek ombak. Terus baru mulai lagi 2022. Jadi ada gapnya gitu, nggak yang langsung. Gue sih curiga ya kalau misalkan tiba-tiba perpus listriknya makan banyak ya. Maksudnya perpus isinya apa sih? Lampu sama buku kan? Kenapa tiba-tiba? Oh, ada komputer ya. Tapi kan maksudnya kayak segitu. Bye-bye, thank you.